Ternyata ini sepatu Donovan Mitchell yang paling ringan, guys. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Adidas Dunk Issue 4. Gue ngerasa sepatu ini tuh kayak iPhone, ngingetin gue sama perkembangan iPhone beberapa tahun terakhir. Berasa kayak upgrade-nya di tiap tahun memang selalu ada, tapi nggak ada sesuatu yang signifikan dari segi desain ataupun dari segi look sepatunya. Entah kenapa untuk sepatu Dunk Issue, gue lebih prefer seri pertama atau kedua yang waktu dirilis mereka tuh berkolaborasi sama Marvel dan lebih berasa kayak ada gimmicknya aja. Di sepatu ini berasa kayak lebih flat gitu, meskipun secara performance rasanya pas gue pakai sepatu ini pertama kali, sepatu ini bisa menawarkan sesuatu yang nyaman. Gue nggak bilang sepatu ini jelek, tapi dari segi kesan pertamanya aja nggak ada yang terlalu banyak bisa gue sampein tentang sepatu ini. Tapi sebenarnya sepatu ini juga memiliki upgrade. Yang pertama, karena sepatu ini dikatakan merupakan seri Dunk Issue paling ringan yang pernah ada sejauh ini. Memang kalau dipegang gini aja berasa ringan banget. Kalian juga akan mendapatkan material baru yang diberi nama Light Cloud, dimana ini merupakan material woven ataupun jacquard yang berasa cukup nyaman waktu dipakai. Materialnya ini berasa cukup ringan, dan di samping itu ada beberapa fuse layering material yang berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Gue juga cukup suka dengan penempatan 3 stripe logo di bagian samping, karena menurut gue ini bakal ngebantu dari segi fitur supportnya juga. Dan sewaktu dipakai ya, menurut gue sepatu ini tuh fitnya cukup nyaman, guys. Feel materialnya oke, fitnya oke, berasa one to one banget. Di bagian heel kalian bakal dapat padding yang cukup tebal di sepatu ini. Buat kalian yang udah kebiasa sama sepatu Dunk Issue, kalian tahu sizingnya juga, menurut gue sih kalian aman aja untuk beli true to size di sepatu ini. Dan untuk sepatu Dunk Issue 4 kali ini gue juga beli true to size. Memang di bagian depannya itu juga berasa agak snug, jadi pastikan kalian cobain dulu di toko sehingga kalian nggak sampai salah beli size. Terlepas dari itu, di bagian bawah dari segi toolingnya kita juga akan mendapatkan cushioning setup yang diberi nama Light Strike Strobel, dimana ini penempatannya sebenarnya gue agak bingung sih. Kenapa gue bingung? Karena gue ngerasa seharusnya foam cushion itu kan memang ya seharusnya berada tepat langsung di bawah kaki kita. Di sepatu ini ya harusnya sih emang kayak gitu. Gue nggak ngerti kenapa dikasih nama Light Strike Strobel aja. Tapi untuk secara feel-nya sendiri menurut gue sih nyaman-nyaman aja. Di bagian belakang kita akan mendapatkan cushioning Light Strike yang berasa lebih soft, dan di bagian depan kita akan mendapatkan feel yang sedikit lebih stabil di sepatu ini. Untuk kesannya sih juga masih merupakan Light Strike yang berasa cukup nyaman dan juga ringan waktu dipakai. Salah satu yang gue suka juga di bagian insole-nya, kita juga akan mendapatkan insole yang terbilang lebih oke. Implementasinya bisa dibilang sedikit lebih tebal dibandingkan dengan insole yang sering gue dapetin di sepatu Adidas gue biasanya, guys. Dan untuk bagian tractionnya, sepatu ini juga memiliki traction yang terbilang cukup tebal, full translucent rubber outsole dengan pola desain sejenis pixelated seperti ini. Gue sih cukup suka dengan desain yang dikasih sama sepatu ini, dimana di bagian tengahnya juga ada splitnya, dimana ini menurut gue sih bisa ngebantu dalam memberikan mobilitas saat kalian menggunakan sepatu ini. Dari segi ketebalan rubbernya, ini menurut gue juga bakal cocok kalau kalian menggunakan di lapangan basket outdoor. Dan terlepas dari itu, di bagian bawah kalian juga bisa ngelihat di sini ada torsional plate yang ini berfungsi untuk memberikan kalian support di bagian tengah sepatu ini, guys. And that's about it, guys. Initial review untuk sepatu Adidas Dunk Issue 4. Sepatu ini dijual dengan harga Rp1.800.000, dimana ini merupakan harga yang terbilang cukup kompetitif, dan sepatu ini udah available di retail store Indonesia. Jujur aja, secara first impression gue berharap sepatu ini tuh punya colorway yang lebih menarik lagi, karena untuk colorway ini berasa kayak flat banget, guys. Asli. Ya, dari segi performance gue ngerasa sepatu ini sebenarnya banyak yang ditawarkan, ada beberapa fitur baru juga, tapi dari segi colorway, dari segi shape-nya, mudah-mudahan sepatu Dunk Issue ke depan bisa menawarkan sesuatu yang lebih menarik lagi. And that's about it, guys. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, guys. Peace.